Salam sejahtera semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tekan dan dengarkan, sukai dan berlangganan, komentar dan bagikan dengan teman Anda. Ada lebih dari 250 ras sapi yang diakui di seluruh dunia, dengan lebih dari 80 tersedia untuk produsen Amerika Serikat. Dalam hal sapi persilangan, kemungkinannya tidak terbatas. Perkawinan silang adalah cara yang efisien untuk mengembangkan, tetapi memelihara keturunan murni tetap penting. Ras murni berkualitas menghasilkan persilangan berkualitas. 1. Angus. Sapi Angus hitam, juga dikenal sebagai Aberdeen Angus, adalah ras yang paling populer di Amerika Serikat, dan berkat pemasaran yang baik, dagingnya laris manis. Ini berarti bahwa sapi-sapi ini dan persilangannya dengan tanda paling hitam sering mendapatkan harga terbaik di kandang. Penjualan terah ini berasal dari timur laut Skotlandia dan pertama kali dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1873 oleh peternak dari Kansas. Ketika disilangkan dengan sapi Texas Longhorn, anak sapi hitam yang disurvei membawa sifat tahan banting ke dalam campuran. Angus secara alami tidak bertanduk tanpa tanduk dan memiliki kulit dan bulu yang gelap. Mereka adalah ibu berukuran sedang dan umumnya baik, dikenal karena perkembangan awal mereka, sapi yang mudah tumbuh, suplai susu yang baik, dan pola member yang sangat baik. 2. Galloway berikat. Biasanya disebut sapi Oreo karena warnanya yang hitam, kemungkinan coklat atau merah, dengan garis putih di tengahnya. Terah ini dimulai sebagai sapi padat di Skotlandia, tetapi dengan diperkenalkannya sabuk darah sabuk Belanda, Amerika Serikat pada tahun 1950. Belted Galloway sering dibeli untuk keperluan hias, tetapi mereka menghasilkan daging sapi tanpa lemak dan berkualitas tinggi. Meskipun ras berukuran sedang, bobot karkas bisa melebihi 60% bobot hidup. Berti memiliki lapisan bulu ganda yang memungkinkannya tetap hangat selama musim dingin tanpa mengembangkan lapisan lemak di punggungnya seperti ras lainnya. 3. Brahmana. Sapi Brahman berasal dari India dan merupakan jenis sapi yang paling tersebar luas di dunia. Selama berabad-abad, para Brahmana telah mengembangkan ketahanan terhadap hama, parasit, dan penyakit, yang memungkinkan mereka mentolerir makanan yang tidak memadai dan cuaca buruk. Ia memiliki punuk besar di bahu dan lehernya, tanduk terbalik, telinga besar, dan kulit ekstra di bawah leher dan dadanya agar tetap dingin. Mereka juga berkeringat lebih baik daripada kebanyakan sapi dan mengeluarkan minyak yang membantu mengusir serangga. 4. Charolais. Pale Charolais berasal dari Prancis dan digunakan untuk daging, produk susu, dan tarikan. Tubuh hewan yang besar dan kekar memberi mereka kekuatan untuk bekerja di ladang dan menarik gerobak. Charolais pertama tiba di Amerika Serikat melalui Meksiko pada tahun 1930-an. Itu tidak diizinkan untuk diimpor ke Amerika Utara sampai tahun 1965 karena wabah penyakit di Meksiko. Akibatnya, banyak Charolais Amerika saat ini juga memiliki keturunan lain di nenek moyang mereka. Charolais tumbuh dengan baik di berbagai kondisi lingkungan. Mereka aktif merumput di iklim hangat, mentolerir cuaca dingin, dan memiliki anak sapi yang berat. 5. Dexter. Sapi Dexter berasal dari Irlandia Selatan dan diperkenalkan ke Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Mereka adalah salah satu ras sapi terkecil, dengan sapi jantan dewasa berukuran 38 hingga 44 inci di bahu dan beratnya kurang dari 1000 pon. Ada yang berkaki panjang dan ada yang berkaki pendek. Karena ukurannya yang besar, mereka membutuhkan lebih sedikit padang rumput dan makanan ternak daripada ras yang lebih besar. Tumbuh dengan baik di iklim panas dan dingin dan dikenal lembut dan mudah diatur. Dexter memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan melahirkan anak sapi dengan mudah. Itu bisa ditanam untuk susu dan daging. Mereka dapat menghasilkan lebih banyak susu untuk beratnya daripada ras lain, dan susu mereka menghasilkan hingga 1 liter krim per galon. Potongan kecil berwarna merah tua adalah pilihan ramping dan bertahap.
6. Gelbih. Terah ini berasal dari Balavia di Jerman Selatan dan pada awalnya dikembangkan untuk daging, susu, dan pekerjaan. Itu diperkenalkan ke Amerika Serikat pada tahun 1971 melalui program inseminasi buatan. Pelacur itu terdaftar sebagai sapi kuning 7/8 dan banteng sebagai thoroughbred pada 15/16. Sapi jantan Jerman harus menjalani pengujian ekstensif untuk menjadi peternak IB. Sapi kuning memiliki kulit berpigmen merah dan awalnya bertanduk. Saat ini, banyak yang diserbuki secara alami dengan kawin dengan betina Foraminous di Amerika Serikat. Mereka dikenal sangat subur, mudah melahirkan, menjadi ibu yang baik dan memiliki anak sapi yang tumbuh cepat. 7. Hereford. Terah Hereford dikembangkan di Inggris pada abad ke-17 untuk mengakomodasi pasar makanan yang berkembang yang diciptakan oleh revolusi industri. Hereford asli dibiakkan untuk hasil tinggi dan produksi efisien. Ciri-ciri ini masih penting untuk terah ini saat ini. Mereka dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1817 dan digunakan untuk memperbaiki penggembalaan ternak di barat daya. Karena kemampuan pematangan dan penggemukannya yang awal, Hereford sangat populer di Amerika Serikat. Karena perubahan rasa pada tahun 1950-an, Hereford dibiakkan menjadi ras yang lebih ramping dengan sedikit lemak dan lebih banyak daging tanpa lemak. Amerika Serikat, mereka dikenal berumur panjang, patuh dan mudah merawat betisnya, pemerah susu yang baik, dan ibu yang baik. 8. Holstein. Holstein paling dikenal sebagai sapi perah, tetapi hewan yang tidak digunakan untuk pembibitan atau produksi susu dibiakkan untuk nilainya sebagai sapi potong. Itu dibawa ke Amerika karena permintaan susu yang meningkat. Sapi hitam dan putih dikenal karena produksi susunya yang sangat baik, tetapi memiliki masa produktif yang khas sekitar 6 tahun. Anak sapi yang sehat memiliki berat lebih dari 90 pon dan sapi dewasa memiliki berat hingga 1.500 pon. 9. Limousin. Sapi Limousin bisa setua Eropa itu sendiri. Lukisan gua berusia 20.000 tahun di Prancis memiliki kemiripan yang mencolok dengan sapi modern. Berasal dari Prancis, sapi emas digunakan sebagai sapi pekerja untuk mengubah tanah yang kasar dan berbatu menjadi ladang untuk menanam tanaman. Sedan itu tidak diimpor ke AS melalui Kanada hingga tahun 1971. Lebih dari 1 juta saat ini terdaftar di sini. Pada tahun 2002, Limflex, keturunan hibrida dari Limousin dan Angus, diakui. 10. Piedmonte. Varietas Italia ini adalah hibrida berusia 25.000 tahun dari dua varietas yang sangat berbeda, Aurochs Eropa dan Zebu Pakistan. Terah ini diperkenalkan ke Amerika Utara pada tahun 1979. Piedmont lebih berotot, tahan penyakit dan kuat daripada kebanyakan sapi potong. Karena penyakit genetik, mereka mampu membangun otot tanpa batas dan diyakini memiliki otot 2 kali lebih banyak dengan massa otot 14% lebih banyak daripada kebanyakan sapi. Ini juga merupakan bahan penting dalam beberapa keju Italia. 11. Angus Merah. Red Angus. Terah ini dikembangkan di Skotlandia pada tahun 1700-an ketika sapi Red Longhorn Inggris berukuran besar disilangkan dengan sapi Angus hitam murni untuk menghasilkan hewan yang cukup berat untuk digunakan sebagai sapi pekerja. 12. Dataran tinggi Skotlandia. Terah ini telah hidup di dataran tinggi Skotlandia yang terjal selama berabad-abad dan telah mengembangkan resistensi terhadap banyak penyakit hewan domestik terkait stres dan lainnya. Terah tertua yang diketahui adalah dingin dan salju jarang membahayakan terah ini. Terah ini memiliki bulu yang panjang daripada bacon agar tetap hangat. Ia juga menghasilkan daging sapi tanpa lemak dengan sedikit lemak di bagian luar. Itu juga tumbuh subur di iklim selatan dan tumbuh subur di semak-semak dan gulma di jalur ternak lainnya. Penduduk dataran tinggi memiliki tanduk panjang, bulu mata panjang, dan jambul yang melindungi mata mereka dari serangga terbang. Mereka dianggap tenang dan cerdas. 13.
Tanduk pendek. Shorton berasal dari pantai timur Laut Inggris dan dibawa ke Amerika pada tahun 1783 di mana mereka dikenal sebagai sapi Durham. Itu populer di kalangan pemukim karena mudah beradaptasi dan dapat digunakan untuk daging dan susu, serta untuk mengemudikan gerobak dan bajak. Mereka dapat ditanduk atau disurvei secara alami. Shorton yang dipelajari adalah breed ternak besar pertama yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Kedua spesies Shorton dikenal karena kemampuan beradaptasi, kemampuan melatih, kinerja reproduksi, disposisi yang baik, umur panjang, dan konversi hijauan yang baik. 14. Simmental. Varietas Swiss ini adalah yang tertua dan tersebar luas di dunia. Itu telah didomestikasi di Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19, tetapi popularitasnya berkurang hingga akhir 1960-an. Kebanyakan Simmental berwarna merah dan putih, tetapi tidak ada batasan warna untuk kera ini. Mereka dikenal karena pertumbuhannya yang cepat, produksi susu, dan ukurannya yang besar. Meskipun digunakan terutama sebagai sapi perah di Eropa, Simmental Amerika dibiarkan untuk produksi daging. 15. Texas Longhorn, dibentuk oleh kombinasi seleksi alam dan adaptasi lingkungan. Ras sapi asli Amerika ini berasal dari sapi pertama yang diperkenalkan ke Amerika Utara lebih dari 500 tahun yang lalu. Namun, pada tahun 1900-an, persilangan membawa Longhorn ke jurang kepunahan dalam upaya untuk mendapatkan sapi yang lebih cepat dewasa. Kera ini diselamatkan dari kepunahan dan mendapatkan kembali popularitasnya. Mereka dikenal kuat, mudah beradaptasi, subur, mudah melahirkan, tahan terhadap penyakit dan parasit, dan berumur panjang. Longhorn juga memakan serat lebih efisien daripada kebanyakan ras lainnya. 16. Watusi. Dikenal sebagai Angkor Watusi Afrika, nenek moyang kera ini berusia lebih dari 6.000 tahun, ketika ternak peliharaan bertanduk panjang menetap di lembah Nil. Itu juga digambarkan dalam piktogram piramida Mesir. Belakangan, jenis ternak bertanduk besar ini menjadi milik raja dan kepala suku Tutsi. Tanduk yang berdiameter 12 kaki sangat populer di kebun binatang Eropa. Karena hewan berukuran sedang ini memiliki anak sapi yang lebih kecil, sapi jantan Watusi berguna untuk mengawinkan anak sapi pertama dan keturunan kecil lainnya. Mereka tahan cuaca ekstrim dan bekerja dengan baik di iklim yang sangat panas. Tanduknya yang besar benar-benar menyejukkan tubuh dengan cara mengalirkan dan mendinginkan darah kembali ke tubuh. Sapi Watusi juga menghasilkan daging sapi yang rendah lemak dan kolesterol. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share dan juga komen ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.